Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Sahabat sekalian, untuk pelajaran baru, kami menghadirkan audio yang berisikan intisari dan komentar Roh Nubuat untuk melengkapi pelajaran Sekolah Sahabat Harian Anda. Hari Rabu tanggal 7 Januari, judulnya Buah Injil. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Hubungan Paulus dengan jemaat Kolose berbeda dengan jemaat Filipi. Paulus menyebut jemaat Kolose sebagai orang-orang yang belum mengenal Aku pribadi, ditulis dalam Kolose 2 ayat 1. Namun demikian, Paulus meyakinkan mereka sebagaimana yang ia lakukan kepada jemaat Filipi, bahwa ia bersyukur kepada Allah karena mereka dan senantiasa berdoa untuk mereka. Paulus menggabungkan 3 kebajikan yang ia sebutkan di suratnya yang lain, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Paulus bersyukur kepada Bapa karena mereka semua termasuk pemberian yang baik dan sempurna yang diterima dari Allah, ditulis dalam Yakobus 1 ayat 17. Ketika kita melihat kasih Allah bagi kita, hal itu menuntun kita kepada iman dalam Kristus, ditulis dalam Efesus 2 ayat 4-8. Dan kita menerima pengharapan surgawi. Petrus menggambarkan ini sebagai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Paulus juga menekankan bahwa Injil dapat dipercaya karena didasarkan pada firman kebenaran. Jadi, ketika Injil diberitakan, kuasa Allah dinyatakan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati para pendengar, sehingga mereka memberikan tanggapan. Injil itu sendiri menghasilkan buah karena merupakan firman kehidupan, ditulis dalam Filipi 2 ayat 16. Hal yang paling menakjubkan adalah penyebaran Injil dalam waktu yang begitu singkat, sekitar 30 tahun setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus sudah mengatakan bahwa Injil telah berkembang di seluruh dunia, ditulis dalam Kolose 1 ayat 6. Tidak lama kemudian, dalam pasal yang sama, Paulus menyatakan bahwa Injil telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, ditulis dalam Kolose 1 ayat 23. Sistem jalan Romawi yang luas memungkinkan komunikasi dan perjalanan yang cepat, sehingga surat-surat Paulus dapat diedarkan dengan luas dan dalam waktu singkat. Namun, yang melahirkan kehidupan rohani dalam diri seseorang adalah kuasa Allah yang bekerja melalui firman-Nya dan menjadikannya ciptaan baru dalam Kristus, ditulis dalam Yakobus 1 ayat 18, 1 Petrus 1 ayat 23, dan 2 Korintus 5 ayat 17. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari The Ministry of Healing, halaman 216. Ketika bertobat kepada Kristus, banyak orang akan menjadi agen di tangan Tuhan untuk bekerja bagi orang lain di kelas mereka sendiri. Mereka akan merasa bahwa suatu pelayanan Injil dipercayakan kepada mereka untuk orang-orang yang telah menjadikan dunia ini segalanya bagi dirinya.
Waktu dan uang akan dikuduskan untuk Tuhan. Talenta dan pengaruh akan dicurahkan untuk pekerjaan yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Hanya kekekalan yang akan mengungkapkan apa yang telah dicapai oleh pelayanan semacam ini. Berapa banyak jiwa yang sakit karena keraguan dan lelah dengan keduniawian dan kegelisahan telah dibawa kepada Sang Pemulih Agung, Kristus yang rindu untuk menyelamatkan sepenuhnya semua yang datang kepadanya. Kristus adalah Juru Selamat yang telah bangkit, dan ada penyembuhan di sayap-Nya. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.